Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hardianti Hamsir. Saya salah satu mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam IAIN Sultan Ahmad Gorontalo. Saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah yang saya tempuh, yaitu Manajemen Keuangan Syariah. Jadi teman-teman, sebelum kita mendalami tentang manajemen keuangan syariah, perlu kita ketahui dulu konsep dasar dari manajemen syariah. Nah, konsep dasar manajemen keuangan syariah itu ada sejak zaman Rasulullah SAW, tepatnya pada abad ke-7 pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, yang mana pada masa itu dibangun sebuah wadah yang dinamakan Baitul Almal. Baitul Almal itu sendiri berasal dari sumber daya seperti infak, zakat, harta sedekah, harta warisan yang kemudian digunakan pada masa pemerintahan Rasulullah SAW untuk pengeluaran pendidikan, kebudayaan, serta pengeluaran untuk penyebaran agama Islam. Jadi itulah konsep dasar dari manajemen keuangan syariah. Untuk pengertian dari manajemen keuangan syariah itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengaktualisasian. Maka dapat kita simpulkan bahwa manajemen keuangan syariah itu adalah segala bentuk pengorganisasian dan proses kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan syariah. Jadi, di dalam manajemen sudah pasti ada sebuah perusahaan dengan berbagai bentuk. Bentuk perusahaan yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, di mana perusahaan tersebut didirikan secara individual. Yang kedua, perusahaan persekutuan, atau biasa kita kenal dalam artian Islam itu sebagai syirkah, yaitu salah satu bentuk kerjasama antar dua orang atau lebih. Dan yang ketiga itu mudharabah, di mana salah satu di antara dua belah pihak itu sebagai pemilik modal dan yang satu sebagai pengelola modal. Di dalam sebuah perusahaan itu sudah pasti ada sebuah lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah itu adalah lembaga-lembaga yang aktivitasnya berkaitan dengan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga bank syariah dan lembaga non-bank syariah, di mana bank syariah itu adalah sebuah pengorganisasian yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebagai pembiayaan, sedangkan di lembaga non-bank syariah itu adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk surat berharga yang kemudian itu disalurkan dalam bentuk investasi. Jadi teman-teman sekalian, setelah kita membahas lembaga syariah, kita lanjutkan dengan membahas tentang laporan keuangan syariah. Dalam laporan keuangan ada 3 bentuk, yaitu laporan yang pertama yaitu balance sheet. Nah, balance sheet itu adalah laporan neraca, di mana di dalamnya berisi tentang kewajiban atau modal dari sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu laporan laba rugi, di mana berisi tentang apakah suatu perusahaan itu mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Dan yang ketiga itu laporan arus kas, di mana yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode. Jadi teman-teman, dalam laporan keuangan itu ada lagi yang namanya harta dan transaksi. Dalam artian Islam, transaksi itu adalah akad. Jadi harta itu adalah segala bentuk sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat atau hak kepemilikan. Sedangkan si akad ini adalah sebuah transaksi atau perjanjian kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih. Nah, teman-teman sekalian, dalam Islam ada beberapa jenis akad yang diperbolehkan, yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan juga istisna. Nah, selain akad yang diperbolehkan, ada juga akad yang dilarang dalam Islam, yaitu sudah pasti kalian tahu bahwa akad yang dilarang dalam Islam itu adalah riba. Jadi riba itu adalah sebuah tambahan yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, yang kemudian riba itu dibagi menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Nah teman-teman sekalian, itulah materi dari saya yang dapat saya bahas. Saya ucapkan banyak terima kasih.